Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah materi yang berjudul ijtihad. Materi ijtihad ini merupakan materi terakhir pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12. Sebelum kita melangkah ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari kelas 12 B2. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Yang kedua yaitu hukum ijtihad. Yang pertama, wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu sedangkan selain itu masih terdapat para mujtahid lainnya. Yang ketiga, sunnah. Apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Yang ketiga, fungsi ijtihad. Yang pertama, fungsi al-rujuk, yaitu kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua, fungsi al-ihya, yaitu kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah, yaitu pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan konteks yang dihadapi. Yang keempat, hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan. Pertama, masalah qat'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil nakli maupun akil. Contoh kewajiban solat, puasa, zakat, dan haji. Untuk masalah tersebut, Al-Quran telah mengaturnya dengan dalil yang syar'i, yaitu tegas. 2. Masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abbudi atau gairu makulil, makna atau akal manusia tak akan mampu mencapainya, di mana kualitas illat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Yang kelima, bentuk-bentuk ijtihad, yaitu ijma' adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syarah dari suatu peristiwa sebelum Rasul wafat. Kedua, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan illat atau sifat di antara kejadian atau peristiwa itu. Ketiga, maslahah mursalah adalah waktu kemaslahatan di mana syar'i tidak menyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalnya. Yang keempat, urf, suatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ijtihad ini adalah ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad sangat penting karena membantu menjawab masalah-masalah baru sesuai perkembangan zaman. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi selama tetap berpedoman pada sumber utama ajaran Islam. Baiklah, pembahasan materi tentang ijtihad ini telah selesai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberi manfaat kepada pendengar yang mendengarkan video saya ini. Bye-bye.